Engkau sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang perkasa dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, renungan malam ini Tuhan, renungan Natal ya Bapa. Biarlah Engkau gemburkan hati kami Tuhan. Amin. Setiap kami yang datang ya Bapa, boleh mendapatkan berkat-berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan duduk diam. Biarlah waktu yang indah ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom, selamat malam semuanya. Wah, kurang semangat nih. Shalom, selamat malam semuanya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berjabatan tangan satu dengan yang lainnya. Mungkin dari awal datang ke tempat ini belum kenalan, mungkin kanan kirinya masih terasa belum kenal. Kasih salam dulu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah datang di tempat ini. Setahun yang lalu kita mengadakan acara Natal juga di tempat ini. Dan hari ini kita ada lagi bersama-sama dengan keluarga merayakan Natal. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta David Handioko. Dan istri saya bernama Heni Wijaya, boleh bagi berdiri. Ya, ini istri saya. Dan anak saya Marcelia Wijaya, silakan bagi berdiri. Ya, saya melayani tempat ini sebagai gembala di MDC Bandar Lampung bersama dengan Pak Kris Sukarmono. Boleh izin berdiri Pak, dengan istri boleh. Ya, ini gembala kami berdua melayani di tempat ini. Dan hari ini juga hadir bersama-sama dengan kita Pak Iksan dan Ibu Ai, boleh bagi berdiri. Mereka adalah founder atau merintis gereja ini. Dan segala sesuatu yang terjadi semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan 30 menit ke depan, menyampaikan firman Tuhan yang berjudul tentang light up. Mari kita nyalakan api yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Tentunya firman Tuhan malam hari ini berhubungan dengan yang namanya Natal. Natal adalah perayaan terang yang datang ke dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Ya, perayaan terang Bapak Ibu. Kalau kita melihat ya, dalam waktu 5 tahun terakhir Bapak Ibu, kita mengalami masa-masa yang tidak baik. Di awal tahun 2019, kita mengalami yang namanya goncangan terkena pandemi, yaitu COVID. Dan bukan hanya negara kita yang mengalami, tetapi negara-negara di dunia ini pun mengalami masa-masa yang sulit Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa melewati masa-masa itu. Selepas masa itu terjadi, tidak hanya masalah itu, tapi ada juga peperangan. Di negara-negara ada yang mengalami peperangan. Mungkin peperangan itu tidak terjadi di Indonesia, tapi dampaknya buat negara kita itu ada. Baik ekonomi, ya kan, baik sosial dan sebagainya. Tentunya hal ini membuat kita sebagai umat Tuhan merasakan kekhawatiran. Mungkin kita tahu bahwa dunia usaha sekarang lagi lesu. Ada hal-hal yang membuat kita panik atau khawatir untuk hari-hari esok. Tapi saya mau sampaikan malam hari ini melalui pesan Natal, jangan khawatir, karena terang itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya mau katakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Korintus, dikatakan gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya
kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini firman Tuhan menguatkan kita semua dalam masa-masa atau musim-musim yang sulit yang kita hadapi sekarang. Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Katakan bagimu. Ini menunjukkan bahwa di masa-masa sulit ini kita mendapatkan dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama, apakah kita mau semakin dekat dengan Tuhan atau kita semakin jauh daripada Tuhan. Inilah pesan yang kita mau sampaikan bahwa cukuplah kasih karunia Allah itu bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik hari ini, musim-musim yang tidak baik hari ini, tapi Tuhan katakan cukuplah anugerah Tuhan itu bagi kita. Karena apa? Di masa-masa yang seperti ini, pengenalan akan Allah itu yang akan membuat kita semakin kuat dan menyala. Katakan amin. Maka daripada itu Bapak Ibu, dunia ini sering digambarkan sebagai tempat yang gelap karena dosa. Tetapi Yesus datang sebagai terang yang sejati Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu bahwasannya manusia dan Allah itu punya hubungan yang erat ketika Allah menciptakan manusia. Hubungan yang sangat-sangat harmonis. Tetapi ingat, ketika manusia tidak taat kepada Allah. Awalnya ketika manusia tidak taat kepada Allah, maka manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kejatuhan manusia dalam dosa itu membuat sesuatu jarak kita kepada Allah. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah terus punya inisiatif untuk membawa umatnya kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Kita nggak binasa Bapak Ibu. Melainkan kita memperoleh apa? Kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Ya, dosa membuat jarak kita dengan Tuhan itu jauh. Maka dunia ini sering digambarkan sebagai tempat yang gelap. Karena apa? Karena dosa-dosa kita Bapak Ibu. Karena dosa kita. Pertanyaan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Apakah nyala terang itu masih ada dalam diri kita? Yesus sudah mati buat kita. Puncaknya di kayu salib. Dia sudah memperdamaikan kita dari dosa itu. Harusnya Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Amin. Yesus sudah hadir dan kita jadi terang. Malam hari ini saya mau nyampaikan ada 3 poin yang kita mau sama-sama renungkan buat kita semua. Yang pertama, Yesus adalah terang dunia Bapak Ibu. Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan begini. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Dia sudah datang ke dunia ini, bukan akan datang, tapi sudah datang. Dia menjadi terang dunia Bapak Ibu. Sebenarnya kegelapan itu tidak ada Bapak Ibu. Kegelapan itu ada karena tidak ada terang. Setuju? Katakan amin. Karena terang hadir, maka kegelapan itu sirna. Sama hal dengan kekhawatiran kita. Ketika kita merasakan kekhawatiran dalam hidup kita Bapak Ibu, katakan, Tuhan hadir dalam hidup saya. Maka kita nggak harus khawatir lagi. Malam hari ini saya mau kasih contoh. Seperti apa sih keadaan manusia yang berdosa dalam keadaan dunia yang gelap? Bapak Ibu, dunia yang gelap itu seperti ruangan ini tidak bercahaya. Nah, seperti inilah. Ini bukan mati lampu ya Bapak Ibu. Inilah keadaan dunia yang gelap. Dunia yang gelap dikatakan bahwa dunia ini penuh dengan
dosa. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan dengan penuh gelap seperti ini, kita nggak bisa melihat arah tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin kita berjalan, kita tersandung, bahkan kita muter-muter, yang harusnya tujuan arah kita ke depan, maju ke depan. Tapi kita nggak pernah nyampai pada tujuan kita. Kita justru berputar-putar, bahkan kita tersesat dalam kegelapan. Karena tidak ada terang, Bapak Ibu. Malam hari ini, Yesus katakan, Yesus adalah terang dunia. Yesus terang dunia, Bapak Ibu. Dia bercahaya. Ketika saya melihat terang itu, Bapak, saya pelan-pelan bisa melihat yang tadinya gelap, yang tadinya tidak ada apa-apa, yang tadinya tidak punya pengharapan, yang tadinya saya merasakan bahwa hidup ini akan seperti ini aja. Tapi ketika saya melihat terang itu, dan saya mulai berjalan, sedikit demi sedikit, saya melihat ada harapan yang saya bisa tuju ke depan. Saya terus berjalan, dan saya melihat, ya, saya bisa berjalan tanpa terselandung lagi. Saya bisa berjalan tanpa berputar-putar lagi. Karena saya melihat jelas ada terang yang ada dalam diri saya ke depannya. Dan saya bisa terus berjalan. Dan berjalan. Dan berjalan. Dan berjalan, Bapak Ibu. Sampai di mana suatu hari saya akan sampai pada tujuan hidup saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus adalah terang dunia, Bapak Ibu. Jangan takut kalau kita memiliki Yesus, artinya kita memiliki tujuan, visi hidup kita. Katakan amin. Itulah yang terjadi kalau kita memiliki Yesus, terang dunia. Dan kita bisa mencapai tujuan kita dalam hidup ini. Bukan hanya sampai tujuan di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, ada kehidupan yang kekal. Apa, Pak, kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal, Bapak Ibu, adalah kehidupan bersama Yesus untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Untuk selama-lamanya. Manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan hidup manusia seperti rumput. Yang pagi dia bisa segar, berkembang, subur. Tapi di sore kemudian, dia akan layu. Kita nggak pernah tahu hidup kita seberapa lama di dunia ini. Tapi saya mau katakan satu hal. Yesus adalah terang dunia, Bapak Ibu. Bukan hanya tujuan hidup kita di dunia yang Tuhan tujukan, tapi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia menjamin masa depan kita, Bapak Ibu. Dia menjamin. Karena masa depan kita itu sungguh ada dalam Tuhan. Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Walaupun hidup kita mungkin di dunia kelihatannya susah, menderita, harus mengalami cobaan-cobaan yang ada, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan satu hal tentang terang dunia. Bahwa suatu hari Bapak Ibu akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, kita harus percaya sama Tuhan. Untuk menuju kekekalan itu, perbuatan baik kita, perbuatan amal kita, apapun yang kita lakukan, usaha-usaha yang untuk kita datang kepada Tuhan, itu sia-sia, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau hanya kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah juru selamat dalam hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Enggak ada Allah lain, tidak ada jalan lain, Bapak Ibu, untuk menuju kekekalan. Hanya pada terang itu kita datang dan kita akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Kehadiran Yesus mengusir kegelapan dosa, ketakutan dan keputusasaan, Bapak Ibu.
Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita mendapatkan melihat terang itu Bapak Ibu, ada sukacita yang besar Bapak Ibu. Karena apa? Ketika terang itu hadir dalam hidup kita, maka kegelapan yang ada dalam dunia ini, kegelapan dalam hati kita itu sirna Bapak Ibu. Dan sukacita itu sungguh ada karena kehadiran Yesus mengusir semua kegelapan dosa dan ketakutan. Selanjutnya, yang kedua, kalau tadi yang pertama tadi ada Yesus terang ke dunia, yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi terang. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ke 16 dikatakan begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, Bapak Ibu. Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang. Kalau Yesus terang dunia dan kita dipanggil, kita semua di ruangan ini dipanggil untuk menjadi terang dunia. Apa Pak untuk menjadi terang dunia? Saya selalu berpikir bahwa untuk menjadi terang dunia itu sesuatu yang besar. Terang, untuk menjadi terang buat banyak orang tuh sesuatu yang besar. Tapi saya akan mulai itu dalam hal lingkup kecil dulu. Yaitu dalam keluarga, katakan keluarga. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau jadi yang terbesar dalam hidupmu, hendaklah engkau menjadi apa? Seorang hamba. Hendaklah engkau menjadi seorang hamba, Bapak Ibu. Apa maksud dari hamba? Tugasnya hamba adalah apa? Melayani. Setuju? Ini slide-nya salah. Boleh diperbaiki. Menjadi seorang hamba itu tugasnya melayani. Pak, kalau melayani Pak, saya nggak dulu deh. Kalau melayani itu kayaknya butuh komitmen, butuh waktu, butuh talenta. Saya nggak bisa nyanyi Pak, seperti orang-orang yang di depan tadi. Saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa, ya banyak yang nggak bisa, saya bisa. Artinya saya nggak bisa pelayanan deh Pak. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, melayani bukan hal-hal yang sifatnya kelihatan. Mereka iya melayani, tapi mereka ini adalah orang-orang yang bekerja untuk perayaan Natal, melayani gereja. Tapi pelayanan sesungguhnya itu dimulai dari keluarga kita. Hal yang paling mendasar, hal yang paling basic dalam kekristenan adalah harus melayani. Melayanilah di dalam rumah tanggamu. Bicara terang itu bicara tentang dampak, katakan dampak. Bicara terang itu bicara tentang pengaruh Bapak Ibu. Terang itu berpengaruh buat lingkungannya. Kalau engkau mau menjadi dampak buat dunia ini, jadilah dampak dalam keluargamu. Hal yang paling basic adalah melayani. Seorang suami harus melayani dalam keluarga. Setuju nggak? Nggak setuju nih kayaknya. Hai, seorang suami harus melayani di keluargamu. Katakan amin. Apa Pak saya mau melayani? Melayani. Firman Tuhan katakan begini. Hai suami. Apa? Kurang keras. Hai suami. Kasihilah istrimu. Itu basic sekali. Tuhan katakan, hai suami kasihilah istrimu. Jadi kalau kita mau melayani di rumah, awal-awal tunjukkan kasih kita kepada istri kita. Setuju gak ibu-ibu? Setengah yang setuju. Setuju gak ibu-ibu? Suami harus mengasihi istrinya, itu firman Tuhan katakan. Harus mengasihi. Ini buat para ibu-ibu. Hai istri, apa? Hormatilah suamimu. Senggol dong istrinya.
istri itu harus respect terhadap suaminya. Seorang istri, ketika suami pulang dari kerja, kalau sampai di rumah, istrinya cuek, halo, ya, seharusnya istri adalah tim yang terkuat dalam keluarganya untuk memberikan support kepada suaminya. Kita nggak tahu, suami kita mungkin hari ini mengalami penolakan, dagangannya ditolak. Mungkin hari ini suami kita dimarahin bosnya, sehingga membuat hidupnya galau. Pulang-pulang ke rumah, lihat istri asik nonton drama Korea. Ngelihat istri asik dengan media sosialnya. Kalau engkau menghormati suamimu, respect terhadap suamimu, air putih lebih dari cukup, Bapak Ibu. Bawakan air putih buat suamimu. Gimana Pak hari ini Pak? Peluk dia. Yang tadinya ditolak, yang tadinya dimarah-marahin sama bosnya, itu gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat suami-suami. Itu gak ada apa-apanya. Dengan pelukan istri yang pulang, aduh Bapak, tenang aja, kamu pasti bisa. Yang tadinya pulang dengan muka yang tertunduk pulang, ketika ada istri yang mengeluh, Papa, apa kabar hari ini? Wah, itu kayak kegelisahan saya ya. Papa, apa kabar hari ini? Aduh, aku udah nungguin Papa pulang loh. Nanti siap, bentar lagi ada makanan malam sudah siap. Waduh, yang penolakan tadi itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Sehingga apa? Hidup semakin semangat Bapak Ibu. Hai anak, melayanilah di dalam keluargamu. Anak-anak, perhatikan. Firman Tuhan katakan apa ini? Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Umur panjang dan bahagia. Melayani di keluarga, respect terhadap mereka. Walaupun mereka kuno, walaupun mereka nggak modern, bagianmu adalah menghormati mereka. Kalau ketiga hal ini kita terapkan dalam keluarga kita, dampaknya itu wow, katakan wow. Dampaknya itu luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Jadi terang di dalam keluarga, itu bisa mempunyai dampak yang besar buat lingkungan kita Bapak Ibu. Dampak buat pekerjaan kita, dampak buat gereja kita Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak menjadi terang dalam keluarga kita, di gereja kita bisa berkata, Shalom, puji Tuhan, Bapak luar biasa, dia melayani luar biasa, dia nyanyi luar biasa, dia khotbah luar biasa. Tapi ketika di rumah, keluarganya nggak respect terhadap dia Bapak Ibu. Di rumah, dia nggak jadi jagoan. Di rumah, dia jadi pecundang. Bagaimana kita bisa menyalakan terang itu? Papa, mama. Kalau anak ditanya bagaimana orang tuamu, mereka nggak bisa nyebutin apa-apa. Karena nggak ada sesuatu yang mereka tunjukkan. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Makanya untuk jadi dampak Bapak Ibu, marilah dimulai dari keluarga kita. Katakan amin. Selanjutnya yang ketiga, terang menyala di tengah tantangan. Filipi 2 ayat 15 katakan gini, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Selanjutnya lagi, next.
Hidup sebagai terang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian dan ketekunan Bapak Ibu. Untuk menjadi terang di antara dunia ini nggak gampang. Nggak gampang Bapak Ibu. Saya dulu pernah merokok. Saya pernah minum alkohol. Semua itu terjadi karena pengaruh. Bukan keinginan saya. Semua karena pengaruh. Tapi di suatu titik saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini tidak memuliakan Bapa di surga. Tidak menjadi dampak buat sekeliling saya. Kenapa bisa saya lepas dari hal-hal seperti itu? Saya sadar Bapak Ibu. Saya sangat sadar. Saya nggak punya banyak uang untuk bakar uang setiap hari karena merokok. Saya sadar. Rokok sekarang nggak lagi murah-murah. Kemarin saya pernah antri di suatu tempat penjualan gitu ya. Ada orang membeli rokok dan dia harus membayar 35.000 sampai 40.000 untuk satu bungkus rokok. Saya kaget, wow, 35.000, 40.000. Saya ajak istri saya makan, senang istri saya Bapak Ibu. Ya, kalau istri saya senang, keluarga itu aman Bapak Ibu. Daripada saya bakar uang 35.000 satu hari, mendingan saya kasih makan istri saya senang. Saya sehat. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Saya nggak sanggup membakar uang setiap hari untuk merokok. Apalagi kalau nanti suatu hari saya kena kanker paru-paru, saya harus keluar tabungan saya lagi untuk membayarnya lagi Bapak Ibu. Saya nggak sanggup Bapak Ibu, terus terang. Maka saya punya kesadaran berhenti ngerokok. Kesadaran inilah yang kita perlukan, amin. Kesadaran inilah yang kita perlukan. Bentar lagi tahun baru Bapak Ibu. Ya, ada yang sudah siap-siap belum beli minuman keras? Biasanya nih kalau perayaan tahun baru itu, ayo kita rayakan dengan minum-minum alkohol, minum wine, wah keren, kayak gitu. Bapak Ibu, ini bukan masalah benar atau enggak benar, masalah dosa atau enggak. Tapi ini sekali lagi bicara tentang bagaimana hidupmu bisa jadi terang. Nggak apa-apa Pak, cuma setahun sekali. Iya, pas perayaan tahun baru. Nanti kalau perayaan Imlek, perayaan apa lagi? Perayaan apa lagi? Perayaan ulang tahun. Setiap tahun dirayakan. Mungkin ada 20 kali kita minum-minuman, mabuk-mabukan. Bagaimana kita bisa jadi terang? Kalau hal itu hanya dikatakan, cuman sekali. Sekali. Ingat, kejatuhan manusia itu bukan sesuatu yang wah, karena mencoba sedikit saja Bapak Ibu. Amin? Iya kan? Cuma sedikit aja. Maka itu sesuatu yang membuat kita menjadi terang itu tidak gampang. Tidak gampang. Perlu kesadaran. Kalau saya adalah terang dunia, saya nggak harus lakukan hal-hal yang membuat Tuhan kita menjadi murka buat hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, senang nggak dengan kata-kata terakhir? Ya, yang terakhir, next time maksudnya. Mari kita nyalakan terang dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari kita nyalakan terang dalam hidup kita. Buat saya yang pertama, ketika kita mau menyalakan terang, silakan dilanjutkan slide-nya. Kita harus menanggalkan dosa kita Bapak Ibu. Katakan tanggalkan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan gini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Supaya hidup kita menjadi dampak, kita harus tanggalkan segala dosa-dosa kita. Pak, menanggalkan dosa itu gak sebalik mudah membalikkan telapak tangan. Ya. Kita selalu jatuh dalam dosa kok Pak. Siapa di dunia ini yang gak pernah melakukan dosa? Tapi saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu, orang yang tinggal di dalam dosa
dan orang yang jatuh dalam dosa, itu berbeda Bapak Ibu. Itu berbeda. Saya undang teman saya untuk ke depan. Tepuk tangan dong buat teman saya ini. Orang yang jatuh dalam dosa dengan orang yang tinggal di dalam dosa itu berbeda Bapak Ibu. Orang yang berdosa, yang hidup tinggal di dalam dosa, seperti halnya orang yang diikat dengan tali seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi yang saya bilang, coba-coba, nggak apa-apa sekali-sekali. Dia terikat. Dia terikat dengan hal-hal yang membuat dia semakin terjerat. Dia nggak sadar sebenarnya, nggak apa-apa sekali-sekali. Saya selingkuh, asal nggak ketahuan, nggak apa-apa, aman kok. Ya, terus terikat. Dia nggak sadar kalau hidupnya itu terus terikat. Sehingga suatu hari dia terus berbuat dosa dan berbuat dosa dan berbuat dosa. Seperti halnya dia terikat dengan tali ini. Sehingga di suatu titik Bapak Ibu, orang ini gak bisa ngapa-ngapain lagi karena dosa dia. Karena perbuatan dia. Selalu yang ada dalam dirinya, ya saya ini orang berdosa. Saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya mau dekat sama Tuhan, saya gak bisa. Saya mau usir dulu iblisnya. Hus, pergi. Inilah keadaan orang yang ketika dalam dirinya berdosa, dia terikat, terintimidasi. Kalau orang bilang dia kecanduan, dia gak bisa ngapa-ngapain. Saya udah lama nonton video porno, film dewasa, saya gak bisa ninggalin itu. Karena saya sudah terikat. Saya udah biasa mabuk-mabukan. Saya udah biasa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau suruh saya untuk dekat sama Tuhan, saya gak bisa. Karena saya udah terikat, gak bisa ngapa-ngapain lagi Bapak Ibu. Tapi malam ini saya mau katakan, kita bisa melepaskan keterikatan itu. Yang perlu kita lakukan adalah, kita minta pertolongan Roh Kudus. Katakan pertolongan Roh Kudus. Kita minta Tuhan, cukuplah anugerah-Mu bagiku Tuhan. Aku mau Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosaku Tuhan. Itu aja. Dan Tuhan dengan senang hati, pelan-pelan Dia akan melepaskan keterikatan kita. Dengan kasih, dengan lembut, Dia pelan-pelan akan menghilangkan ketergantungan kita terhadap dosa-dosa. Dia terus akan memperhatikan kehidupan kita. Sehingga ikatan itu pelan-pelan Bapak Ibu akan terlepas. Dan akhirnya kita dilepas dari ikatan dosa itu. Kita bisa Bapak Ibu, betul nggak? Kita bisa. Tapi jangan sampai kita berdiam diri, pasif. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya mau di tahun yang akan datang, hidup saya punya kebebasan. Saya akan datang kepada terang itu. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua Bapak Ibu, selain menanggalkan dosa kita harus mengampuni. Matius 6 ayat 14 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Bapak Ibu. Kalau kita sudah berani menanggalkan dosa-dosa kita, harus yang kita lakukan adalah kita mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita. Itu yang harus kita lakukan. Ada cerita terakhir Bapak Ibu. Masalah mengampuni. Saya boleh undang song leader, WL, singer, pemain musik untuk maju ke depan. Di akhir bulan Februari yang lalu di tahun ini, Papa saya dipanggil Tuhan.
Papa saya nggak sakit, papa saya sehat-sehat aja. Kejadiannya begitu cepat Bapak Ibu. Saya ingat di harinya aja, hari Jumat, saya terima telepon kalau papa saya ditumbur motor ketika dia mau menyeberang. Saya langsung pergi ke rumah sakit, melihat keadaan papa saya. Keadaannya baik-baik saja, tapi saya nggak tahu kalau ada pendarahan di kepalanya. Singkat cerita, sangat singkat, 2 hari kemudian papa saya nggak sadarkan diri. Dirawat di ICU setelah operasi, dan papa mengembuskan nafas yang terakhir. Dia pergi untuk selama-lamanya dari dunia ini. Saya nggak habis pikir, kok waktu ini begitu cepat? Papa saya meninggal ditumbur motor, yang bawa motor adalah anak remaja. Hati saya hancur Bapak Ibu. Kalau papa saya nggak ditumbur hari itu, mungkin papa saya ada di ruangan ini, merayakan Natal bersama saya di ruangan ini. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan berkata lain. Saya nggak terima buat orang yang menumbur papa saya. Singkat cerita, saya dan kakak perempuan saya harus menjalani pengadilan untuk mengadili yang menumbur tadi. Kalau dari keluarga saya, mereka nggak terima. Untuk berdamai pun nggak terima. Tapi saya sempat bingung, apa yang harus saya tuntut dari anak ini? Saya sadar persis bahwa semuanya itu milik Tuhan. Semuanya dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan Tuhanlah yang punya semuanya. Kalau mau tanya, saya bisa nggak ngampuni? Sebenarnya nggak bisa. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, mengampuni itu adalah pilihan Bapak Ibu, bukan perasaan. Bisa saja saya memilih untuk tidak mengampuni, tapi waktu itu saya memilih untuk mengampuni. Kalau saya pakai perasaan saya nggak mau mengampuni orang itu. Karena saya tidak bisa kembali lagi bersama papa saya. Ada banyak kenangan, bahkan hari-hari ke depan untuk bersama dengan papa saya itu hilang semua Bapak Ibu. Hilang semua. Dalam kesendirian saya marah. Kenapa Tuhan ini terjadi? Padahal sebentar lagi saya bersama dengan papa mama saya akan menempati rumah yang sama. Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa? Tapi firman Tuhan katakan apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan Bapamu di surga, akan mengampuni kamu juga. Iya, mengampuni itu gak gampang Bapak Ibu. Tapi adalah pilihan saya untuk mengampuni. Di dalam sidang tadi Bapak Ibu, saya diperhadapkan dengan orang yang menumbur papa saya. Kakak perempuan saya gak terima. Adik saya gak terima. Tapi saya harus memutuskan untuk menerima. Sama ketika Yesus waktu mau disalibkan, dia mengalami penderitaan. Dia mengalami rasa tidak nyaman. Kenapa saya yang harus menanggung? Kenapa harus saya yang harus menanggung dosa manusia? Kenapa harus saya mengampuni?
katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, atas hidup. Dia serahkan nyawanya. Tuhan tahu tentang penderitaan Bapak Ibu. Amin. Tuhan tahu tentang penderitaan. Kalau malam hari ini Bapak Ibu masih menyimpan rasa kesalahan orang lain dalam hidupmu, pandanglah salib Yesus. Yang harusnya bukan dia di salib itu, yang harusnya kita sebagai pembuat dosa. Tapi dia mau menebus kita. Hal yang sama terjadi ketika itu saya merasakan pilihan. Saya mengampuni orang yang menumbur papa saya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, mengampuni itu adalah pilihan, bukan perasaan. Kalau perasaan, kita sebagai manusia, kita punya kedagingan, mungkin kita nggak bisa. Tapi ketika kita melihat Yesus sudah mengampuni kita, makanya seharusnya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Berikan kemuliaan buat Tuhan.